Hai, assalamualaikum semua. Jam 11-nya masih kurang 1 menit lagi ya, jadi kita mulai persiapan terlebih dahulu. Bagaimana Sabtu hari ini? Di tanggal berapa ya sekarang ya? 8 Februari 2025. Kita masuk minggu kedua bulan Februari ya teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang soal penalaran kuantitatif. Ada yang mungkin lagi persiapan gitu. Nah, ini bukunya Kak Make yang punya GO, Ganesha Operation ya. Sukses UTBK SNBT 2025, tes potensi skolastik. Kita akan bahas yang penalaran kuantitatif pertama. Di sini ada 20 soal ya, mudah-mudahan nanti cukup untuk kita bahas. Kalau misalkan nggak cukup waktunya, bisa kita lanjut ke besoknya. Gitu ya. Selamat datang di ruang sana yang baru bergabung. Udah jam 11:01, kita masih mau tunggu atau langsung bahas soal nih? Yang kelas 12 sekarang sudah mulai itu ya, bikin akun gitu untuk daftar gitu ya. Semangat ya teman-teman ya. Yang mau ngejar masuk PTN gitu. Nah, kita mulai aja ya. Udah jam 11:01. Nah, di sini ada gini. Nah, misalkan nomor 1. Nomor 1 di situ jelas nggak teman-teman soalnya? Nah, diketahui dosis pemberian suatu obat sebanding dengan berat badan pasien. Jika dosis untuk pasien dengan berat badan 60 kg adalah 12 mg, 12 mg obat, maka dosis yang diberikan kepada pasien dengan berat badan 40 kg adalah, nah, jadi di sini adalah pembahasannya perbandingan senilai ya, ini tentang perbandingan berarti. Jadi di sini ada dosis pemberian obat. Dosis pemberian obat. Nah, kalau misalkan ada pasien dengan berat badan 60 kg, itu dosis yang diberikan adalah 12 mg. Nah, kalau pasien yang 45 kg, dosis obat yang diberikan berapa? Nah, berarti ini perbandingan senilai. Kita bisa jawab seperti ini. Perbandingan senilai ini. Nah, kalau tadi 60 kg itu dosisnya 12 mg, kalau beratnya 45 kg, berapa? Nah, begitu kan? Berarti kita bikinnya seperti ini. 60 per 45 sama dengan, tadi 60-nya berapa? 12 mg ya per X gitu. Kemudian kita kalikan silang seperti ini. Berarti menjadi X sama dengan 12 kali 45 per 60. Nah, seperti ini. X sama dengan, nah, ini kan bisa kita sederhanakan. Jadi, supaya kita tidak menghitungnya terlalu banyak angkanya ya, kita bisa sederhanakan. 60 ini bisa dibagi
12 ya. Nah, kita sederhanakan. 12 dibagi 12 1, 60 dibagi 12 menjadi 5. Nah, berarti tinggal 45 per 5. Nah, berapa 45 dibagi 5? Yaitu 9. Jadi, X-nya ini adalah 9 miligram. Apakah ada jawabannya 9 miligram? Ya, berarti jawabannya adalah yang A, gitu ya. Ini adalah perbandingan senilai. Waalaikumsalam. Iya, mari belajar bersama. Ya, kita lanjut nomor 2 ya. Lanjut nomor 2. Di sini soalnya seperti ini. Pembangunan sebuah gedung direncanakan akan selesai dalam waktu 12 hari oleh 15 orang pekerja. Setelah dikerjakan selama 10 hari, pekerja dihentikan selama 4 hari karena ada sesuatu hal. Nah, jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan agar gedungnya selesai tepat waktu, maka banyak pekerja tambahan yang dibutuhkan adalah nih. Jadi ada sebuah gedung gitu kan yang direncanakan akan selesai dalam waktu 20 hari nih oleh 15 orang pekerja. Tapi pas udah dikerjain 10 hari gitu kan, baru 10 hari kerja gitu, tiba-tiba libur 4 hari di sini ya. Libur 4 hari. Kemudian, nah tapi targetnya itu harus selesai dalam 20 hari tetap. Berarti kita harus nambah pekerja gitu ya. Mau nggak mau kita harus nambah pekerja karena targetnya tuh harus selesai dalam 20 hari gitu. Berarti kalau itu perbandingan berbalik nilai. Caranya bagaimana kalau ini? Nah, berarti nomor 2. Kita pakai spidol warna hitam saja sepertinya ya. Tadi kan kalau 20 hari itu 15 orang gitu. Kemudian ini kita cari berarti kan yang udah dikerjakan 20 hari kali 15 pekerja gitu kan. Sama dengan yang udah dijalankan selama berapa hari? 10 hari ya kan? Kali 15 pekerja ditambah 4 hari, 4 harinya yang libur ya. Dikali berapa pekerja? 4 hari kan 0, ya kan? Ditambah sisanya berarti berapa? Karena harus selesai dalam 20 hari. Ini kan udah 10 hari. Ditambah 4 hari yang libur, berarti sisa 6 hari. 6 harinya ini kita kali dengan X. 6X. X ini adalah orang tambahannya gitu ya. Orang yang harus digunakan pekerja tambahannya berapa untuk dapat diselesaikan secara 20 hari gitu ya. Kemudian kita hitung di sini. Nah, 20 dikali 15. 300 ya. Nah, kita hitung bareng nanti kalau misalkan ada Bu gurunya salah hitung gitu, tolong dibenarkan juga ya. Kemudian 10 kali 15 berarti 150. Ini ada kurungnya. Jadi gini. Ditambah 4 kali 0, 0, ya kan? Tambah 6 kali X, berarti dia 6X. Tetap. Nah, 150-nya kita pindah ke belakang, ke depan. Jadi 300 dikurang karena dia positif, pindah ruas jadi negatif. Jadi dikurang. 150 sama dengan 0 kan sama aja ya. 150 ditambah 0 tetap 150. Berarti tinggal 6X. 300 dikurang 150 menjadi 150 sama dengan 6X. Nah, 6X kan ini perkalian 6 kali X. Berarti pindah ruas jadi pembagian.
150 bagi 6 sama dengan X. Nah, berapa 150 dibagi 6 adalah 25. 25X. Ini adalah kerjanya. Nah, berarti maka penambahan pekerja berapa? X-nya adalah 25 dikurang yang tadi awal bekerja berapa? 15 orang, berarti dikurang 15. Hasilnya adalah berapa? 10 pekerja. Hasilnya berarti 10, ada yang 10, berarti yang jawabannya yang D ya. Yang dibutuhkan adalah jadi banyak pekerja tambahan yang dibutuhkan adalah 10 orang. Yang D jawabannya ya. Jawabannya yang D. Kemudian nomor 3. Kita lanjut nomor 3. Oh ya, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nomor 1 dan nomor 2 sampai sini? Kalau tidak ada, lanjut ke nomor 3. Lanjut ya, kita lanjut ke nomor 3 ya. Ada sebuah proyek sepatu sebanyak X buah. Jadi ini proyek sepatu kalau sekarang. Ada sebuah proyek sepatu sebanyak X buah. Bila dikerjakan sebanyak 8 orang, dapat diselesaikan selama 15 jam. Nah, jika proyek sepatu sebanyak X buah dapat diselesaikan dalam waktu 12 jam, maka jumlah pekerja sebanyak berapa? Nah, jadi kalau misalkan 15 jam itu dikerjakan sebanyak 8 orang. Nah, kalau 12 jam itu berapa orang? Berarti orangnya harus lebih banyak atau lebih sedikit? Ayo coba. Ayo. Kalau misalkan 15 jam itu diselesaikan 8 orang, ya. 15 jam itu dapat diselesaikan 15 orang. Nah, kalau 12 jam berarti itu harus lebih banyak orangnya atau lebih sedikit? Ayo. Harus lebih banyak atau lebih sedikit? Supaya lebih cepat berarti harus nambah orang ya. Berarti orangnya harus lebih dari 8 orang gitu. Ayo. Coba. Nih. Berarti dia juga perbandingan berbalik nilai lagi ya. Di sini kalau 8 orang, 8 orang itu tadi 15 jam. Nah, kalau X orang, X ini belum ketahuan ya. X orang itu bisa diselesaikan dalam 12 jam. Berarti kita mencari X ini. Berarti X sama dengan 8 dikali 15 dibagi dengan 12. Kita sederhanakan. 8 dengan 12 sama-sama bisa dibagi 4. Sama-sama bisa dibagi dengan 4 ya. 8 bagi 4, 2. 12 bagi 4, 3. Nah, 3 juga bisa disederhanakan dengan 15 ya kan. 3 dibagi 3 menjadi 1. 15 dibagi 3 menjadi 5. Berarti tinggal
2 kali 5 bagi 1. Kalau bagi 1 kan sama aja ya, hasilnya tetap sama. Berarti hasilnya adalah 2 kali 5, 10 orang. Berarti dalam waktu 12 jam, orang yang harus bekerja adalah 10 orang. Adakah jawabannya nomor 3, 10? Ya, berarti jawabannya yang C ya, 10 orang. Jadi kalau orangnya sedikit, waktu kerjanya selesai 15 jam. Kalau orangnya 10, menjadi 12 jam udah selesai gitu ya. Seperti itu. Ayo. Hai semuanya ya. Lanjut nomor 4, bisa ya. Nomor 3, udah. Ini untuk nomor 3. Kalau ada yang mau nanya-nanya soal gitu juga boleh, nanti bahas apa gitu. Boleh, silahkan. Kemudian nomor 4. Nih, nomor 4 ini soalnya 3 mesin fotokopi dapat memfotokopi 300 lembar dalam waktu 2 menit. Nih. Tiga mesin fotokopi dapat memfotokopi 300 lembar dalam waktu 2 menit, ya kan? Nah, berarti ada 3 mesin fotokopi gitu. 3 mesin fotokopi itu dalam 2 menit dapat memfotokopi, ya kan, 300 lembar gitu. Nah, berarti kita cari dulu. Di sini kita pernyataan yang benar ya, suruh mencari pernyataan yang benar. Apakah A, B, C, D, atau E? Tadi 300 lembar itu dalam waktu 2 menit. 300 lembar, ya kan? Per 2 menit kan? Itu berarti kalau per menitnya, berarti kan tinggal dibagi 2. Kalau kita mencari 1 menit terlebih dahulu. Berarti 150 per 150 lembar per menit. Ini dikerjakan berapa? 3 mesin kan? Nah, nih. 3 mesin. Kemudian berarti kalau 150 lembar itu per menit itu 3 mesin. Kalau misalkan satu mesin berarti berapa? Berarti tinggal 150 lembar per menit ini per 3 mesin. 3 mesin begitu kan? Nah, berarti di sini satu mesinnya berarti 50 lembar per menit per mesin. Jadi satu mesin itu per menitnya bisa menghasilkan 50 lembar gitu. Ya kan? Nah, satu mesin bisa menghasilkan 50 lembar dalam 1 menit. Nah, nomor yang A, kita lihat pernyataan yang A. Jadi ini kata kuncinya ya. 50 lembar per menit per mesin. Jadi pertama kan tadi kita di sini diketahuinya 3 mesin fotokopi dapat memfotokopi 300 lembar dalam waktu 2 menit, ya kan?
300 lembar dalam 2 menit, itu pakai 3 mesin kan. Berarti kita cari per menitnya dulu. Jadi per menit itu 150 lembar per menit, tapi 3 mesin. Nah, jadi kita cari dulu per mesinnya berapa berarti gitu kan. Berarti per mesinnya dibagi 3 kan. Berarti 1 mesin per menit itu bisa menghasilkan 50 lembar gitu. Nah, yang A, coba kita cari kita lihat pernyataan yang A. Yang A ini 4 mesin fotokopi dapat memfotokopi 1.100 dalam waktu 5 menit. Apakah benar nih? 4 mesin fotokopi. 4 mesin. Berarti kalau satu mesinnya 50, berarti kita tinggal kali 50 kali 4. Berapa? 200 kan? 200 lembar, tapi masih per menit. Nah, ini yang A diketahuinya berapa? 5 menit. Berarti kali 5. Hasilnya berarti berapa? 1.000. Tapi di sini pernyataan A 1.100. Berarti yang pernyataan A salah. Gitu ya. Nah, kemudian yang B. Yang A salah ya. Harusnya ini kalau 4 mesin fotokopi dalam 5 menit itu menghasilkan 1.000 lembar. Nah, yang A salah. Kita yang B. Yang B, 4 mesin fotokopi, 4 mesin fotokopi lagi. Berarti 50 kali 4. Berapa? 200. Dapat memfotokopi 1.200 lembar dalam waktu 6 menit. 6 menit berarti dikali 6. Berapa? 1.200 lembar. Berarti pernyataan yang B benar ya. Berarti yang betul yang B. Yang C dan D, E. Jadi kita sudah dapat jawabannya B, berarti yang C, D, E nggak usah kita kerjakan gitu ya kalau kalian sedang mengerjakan tes atau apa gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau memastikan gitu, boleh juga. Misalkan yang C 5 mesin fotokopi, 5 mesin berarti karena setiap mesin bisa menghasilkan 50 lembar, kalau 5 berarti kan 250 lembar 5 mesin dalam waktu berapa menit? 4 menit kali 4 menit. Harusnya 1.000 lembar. Tapi yang C berapa? 900 lembar berarti salah ya kan, yang C salah. Yang D 5 mesin dalam waktu 5 menit. 5 mesin ini kan 50 lembar kali 5 mesin, jadi 250 kali 5 menit. Jadi berapa? 1.250 ya lembar. Nah, yang D 1.200 berarti salah juga yang D kan nih. Yang D 1.200, harusnya 1.250 kalau 5 mesin dalam waktu 5 menit. Yang E itu 6 mesin dalam waktu 2 menit. 6 mesin berarti 50 lembar kali 6 mesin. Menjadi ada 300 lembar per menit. Nah, ini dikali berapa menit? Dikali 2 menit. 300 kali 2 berarti 600 lembar yang dihasilkan. Nah, ini tapi 500 lembar berarti salah kan? Yang A, C, D, E salah. Berarti yang betul adalah yang B tadi, yang ini ya. Yang ini tadi yang benar. Jadi kalau ada soal seperti ini kalian bisa mengerjakan, cari dulu per menitnya berapa, kemudian kalau sudah dicari per menit, dicari satu mesin itu menghasilkan berapa lembar per menitnya. Gitu. Jadi kalian bisa masukkan 4 mesin dalam waktu 5 menit berapa lembar gitu ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian nomor 5. Nomor 5.
nomor 5 ya. Kita tulis di mana lagi? Nah, bentar ya teman-teman, break sebentar dulu. Mohon izin dulu. Nah, kita lanjut yang nomor 5 ya sekarang ya. Yang nomor 5. Gimana nih soalnya? Nomor 5. Berat 15 buku gambar dan 20 buku tulis setara dengan 40 buku tulis. Jika 40 buku tulis memiliki berat 4,8 kg, maka berat 4 buku gambar adalah, nah, jadi di sini ada buku tulis dan buku gambar. Nih, ada buku tulis. Ini disingkat jadi BT aja ya. Buku gambar disingkat menjadi BG gitu ya. Nah, tadi gimana? Kan karena di sini gram, kita ubah dulu 4,8 kilogram itu kita jadikan ke gram dulu. Di sini berarti 40, ini kan 40 buku tulis itu sama dengan 4,8 kilogram. Nah, kalau dijadikan ke gram, berarti menjadi 4.800 gram. Gitu ya. Nah, sudah seperti itu. Berarti ini kan beratnya kalau 4.800 ini 40 buku tulis ya kan. Nah, berarti kalau satu buku tulisnya berarti gimana? Berarti tinggal satu buku tulis berarti tinggal 4.800
dibagi 40. Begitu ya. Jadi, satu buku tulisnya adalah 120 gram. Ini kita coret-coret. Berarti tinggal 480 dibagi 4 menjadi 120 gram. Begitu. Nah, tadi persamaannya gimana di sini? 15 buku gambar dan 12 buku gambar. 12 buku gambar. Ini kita pindah ke belakang sini ya. 4.800. Jadi dikurang 2.400. Hasilnya 15 buku gambar sama dengan 4.800 dikurang 2.400. Hasilnya 2.400. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa menghitungnya. Buku gambarnya berarti 2.400 dengan 160 gram. Ini satu buku tulis. Nah, di sini nomor 5 yang ditanyakan apa? Maka berat 4 buku gambar. Ini buku gambar. Maka berat 4 buku gambar adalah 4 buku membuat 5 topi ya. Berapa meter pita berwarna kuning dan ungu yang dibutuhkan oleh Dini. Jadi di sini ada topi, mau bikin topi ya kan. Kalau sebuah topi itu, satu topi berarti membutuhkan 4 gulungan pita berwarna kuning dan 2 gulungan pita berwarna ungu gitu, ya kan? Terus di sini diketahui lagi apa? 6 gulungan pita memiliki panjang 150 meter. Jadi kita cari dulu per satu gulung pita itu berapa meter ya. Berarti caranya gimana? Di sini kan diketahuinya 6 gulungan pita memiliki panjang 150 meter. 6 gulungan pita sama dengan 150 meter. Berarti satu gulungan pita itu tinggal kita cari 150 dibagi 6. Berarti 25 meter ya, satu gulung pita. Nah, kalau misalkan di sini diketahui lagi satu topi itu tadi berapa? Satu topi itu membutuhkan 4 ya kan? Satu topi ini apa? Membutuhkan 4 gulungan pita kuning dan 2 gulungan pita ungu. Berarti tadi kan 25 meter ya tiap gulung. Berarti kalau topi satu topi kan 4 gulung pita kuning berarti 4 dikali 25 ditambah 2 gulung pita berwarna ungu. 2 kali 25. Ya kan? Nah, ini kalau satu topi berarti ini adalah 4 kali 25 100. Yang apa ini? Yang ini kuning, pita kuning, yang ini pita ungu. Nah, gitu. Berarti kalau satu topi itu membutuhkan 100 meter pita kuning dan 50 meter pita ungu gitu ya. Nah, ini. Kalau satu topi. Nah, kalau Dini buatnya 5 topi. Berarti kita tinggal kalikan 5. 5 topi. 5 topi berarti berapa? 5 dikali 100. Sama 5 dikali 50.
Berarti kalau 5 topi membutuhkan 500 meter pita kuning dan membutuhkan 5 kali 50, 250 meter pita apa? Ungu. Gitu. Berarti jawabannya yang mana? 500 meter dan 250 meter. Berarti jawabannya yang E. Ya. Jawabannya yang E. Jawabannya yang E. Kemudian nomor 7 sekarang. Masih tentang perbandingan ya. Di sini ada perbandingan terigu dan gula dalam satu kue adalah 2:3. Untuk membuat 3 kue dibutuhkan 225 gram gula. 225 gram gula. Jika akan dibuat 12 kue, maka banyak terigu dan gula yang diperlukan adalah, jadi di situ ada perbandingan. Perbandingannya itu nomor 7. Perbandingan terigu. Terigu banding gula. Itu 2:3 tadi ya, 2:3. Atau bisa kalau perbandingan bisa juga dibikin begini tulisannya, bisa perbandingan begini bisa dibikin pecahan begini juga, 2/3 gitu ya. Nah, di sini untuk membuat 3 kue dibutuhkan 225 gram gula. Berarti gini. Kan 3 kue, untuk 3 kue banyak terigunya berarti berapa? Banyak terigu berarti kita pakai perbandingan ini. 2/3 kali berapa tadi? Garamnya 225. Nah, kita bisa sederhanakan. Ini bagi 1. Ini jadi 3 bagi 3, 1. 225 bagi 3 jadi 75. 2 kali 75 berarti 150 gram. Gitu ya. Nah, ini kan untuk 3 kue. Nah, kalau untuk 4 kue berarti berapa? Berarti tinggal gini. Untuk 12 kue, maaf. Untuk 12 kue. Untuk 12 kue. Banyak terigu. Dan gula. Berarti berapa? Nah, ini kan untuk 3 kue. Berarti untuk dari 3 ke 12 berarti perlu berapa? Dikali dengan 4. Berarti tinggal gini. Kita terigu. Berarti terigunya berapa tadi? 150 gram. Dikali 4 ini ya. Karena ini satuannya 3 kue tadi. Ini bukan 150 gram itu bukan untuk 1 kue, tapi untuk 3 kue. Jadi untuk ke 12 kita tinggal kali 4. Nah, 100 kali 4 berarti 600 gram. Kemudian ini terigunya. Kalau gula berarti tadi berapa? 3 kue. 225. 225 gram dikali 4. 225 dikali 4 menjadi 900 gram. Berarti ini jawabannya adalah yang 600 dulu ya. 600 gram terigu dan 900 gram gula. Berarti yang A. Ya, ini ya teman-teman nomor 7. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Yang tentang nomor 7? Waalaikumsalam. Halo, Mbak Zu.
Dalaila. Kemudian ada lagi yang gabung di sini. Ada siapa lagi ya? Mari belajar. Halo, Abang Maulana. Halo Nara, Kaila, Fakih, dan yang lainnya ada. Tadi ada Mr. Molan juga sudah ikut gabung ya. Ada juga tadi Kemangi Wangi. Enak itu ya, Kemangi Wangi. Mbak Laila. Halo, Mr. Molan masih ada. Semangat belajar ya untuk hari Sabtu pagi ini. Pagi menjelang siang ya. Sudah jam 11 ini. 12 malah ya. Nanti mungkin kalau kita zuhur, kita break dulu ya. Kalau zuhur nanti. Hadir, halo, orang biasa channel. Kita masih membahas-bahas soal ini ya. Jadi Sabtu produktif judulnya. Ya, walaupun weekend tetap belajar. Walaupun weekend tetap belajar. Nah, kita lanjut nomor 8 ya. Lanjut nomor 8. Apakah ada yang sudah mulai pusing dan mual? Nanti di akhir sesi ada, biasa kita bikin kuis ya, kita bikin pertanyaan, nanti yang bisa jawab dapat hadiah dari kami. Ya Allah, serius itu. Aduh, Mbak Laila bisa aja. Hadiahnya umroh, amin ya Allah. Ruang Angsana juga belum pernah umroh. Kita sama-sama berdoa yuk, supaya bisa bareng-bareng umroh nanti kita. Ya. Oke, boleh di tap ya. Tombol love-nya boleh love, kasih love banyak-banyak ya. Terima kasih semuanya. Tetap semangat ya. Dah, kita lanjut ke nomor berapa tadi ya? Lupa. Ke nomor 8. Maaf ya, lagi batuk juga. Memang sepertinya sedang musimnya ya. Pada sehat tapi kan ya semuanya ya. Mudah-mudahan pada sehat. Yang sakit semoga cepat sembuh, cepat sehat kembali. Nah, sekarang nomor 8. Di sini soalnya seperti ini. Ayah mencoba membuat cat dengan mencampurkan resin atau resin, akrilik, dan poliamida dengan perbandingan 3:2:1. Nah, selain ketiga bahan tersebut, ayah juga menyiapkan epoksi ester dengan jumlah setengah dari jumlah poliamida. Jika epoksi ester yang ayah gunakan adalah 100 ml, berapa banyak akrilik yang harus ayah siapkan? Nah, jadi ribet banget ya kayaknya ya soalnya ya. Soal ceritanya muter-muter gitu. Ayah ini mau bikin cat ceritanya. Nah, mau bikin cat itu mencampurkan 3 bahan, ya kan? Ada resin, ada akrilik, dan ada poliamida. Perbandingannya itu 3:2:1. Jadi kita tulis perbandingan R itu untuk resin, A ini untuk akrilik, dan P ini untuk poliamida. Perbandingannya adalah 3:2:1 gitu. Nah, selain ketiga bahan itu masih ada bahan satu lagi nih, yaitu namanya epoksi ester. Epoksi ester itu jumlahnya setengah dari jumlah poliamida. Kita tulis lagi. Epoksi ester. Epoksi ester itu setengah dari poliamida.
setengahnya poliamida ya. Nah, yang di sini poliesternya itu yang digunakan 100 mili ya, ini 100 mili. Berarti kalau 100 mili poliamidanya berapa? Epoksi ester yang digunakan 100 ml. Berarti poliamidanya berapa? Poliamidanya, kalau tadi ester ini, epoksi ester setengah dari poliamida, berarti kebalikannya, poliamida berarti 2 kali dari epoksi ester, berarti begitu ya. Poliamida kita tulis 2 kali 100. Berarti poliamidanya 200 ml. Nah, ini udah ketemu nih poliamidanya. Poliamidanya itu 200. Yang ditanya di sini apa? Yang ditanya berapa banyak akrilik yang harus saya siapkan. Nah, berarti akrilik tadi perbandingannya berapa dengan poliester? Poliamida, poliester. Perbandingan akrilik dengan poliamida. Berarti ini kan akriliknya 2, poliamidanya 1. Berarti akriliknya sama dengan 2/1 kali poliamidanya berapa? 200 ml. Jadi 2/1 dikali 200 menjadi 400 ml. Nah, nih, berarti akriliknya membutuhkan 400 ml. Berarti jawabannya yang E. Jawabannya yang E ya teman-teman. Jawabannya yang E. Kemudian yang nomor 9. Yang nomor 9. Di sini masih perbandingan juga. Masih perbandingan. Uang Andi 5.000 lebih banyak dari uang Budi. Ini pelajaran sekolah kelas berapa? Sebenarnya ini persiapan untuk mengikuti SNBT gitu segala macam ya, UTBK SNBT itu. Gitu. Jadi tapi kalau perbandingan itu mulai dari SD kelas 5 itu sudah belajar tentang perbandingan gitu. Nanti SMP juga ada lebih lagi. Nah, biasanya SD itu lebih ke dasarnya gitu. Kelas 5 itu sudah belajar tentang perbandingan, tentang rasio gitu. Nah, nanti kelas bawah nanti di SD udah mulai gitu kan, di SMP nanti lebih dalam lagi, di SMA lebih dalam lagi gitu. Jadi makin ke sini, makin SMA maksudnya makin tinggi tingkatannya, tingkat kesulitan soalnya juga semakin tinggi seperti itu. Tapi SD pengantarnya itu sudah ada tentang rasio gitu. Minum dulu guys. Haus. Ternyata lumayan juga ya ngomong terus. Oh. Ayo siap-siap ambil kertasnya yuk. Yuk, kita kerjain bareng-bareng yuk untuk ngerjain.
Ini untuk kelas ini nomor 9 ini ya. Oke. Kan dari tadi udah perbandingan, terus ya tadi perbandingan terigu gula, tadi perbandingan pita, tadi perbandingan yang mesin fotokopi, terus pekerja, terus dosis obat gitu ya. Nomor 1 sampai 10 ini perbandingan semuanya. Ayo, udah pada siap-siap kertasnya? Udah siapin kertasnya? Sudah? Kita langsung nomor 9. Nih, tadi uang Andi 5.000 lebih banyak dari uang Budi. Jika uang Budi berkurang 30.000, maka perbandingan uang Andi dan Cinta adalah 1:2. Selisih uang Budi dan Cinta adalah 5.000. Nah, di sini ada pertanyaan kemungkinan uang yang dimiliki oleh Andi. Nah, biasanya kalau ngitung uang kita cepet ya. Saya ulang pertanyaannya ya. Jadi, ditulis dulu nih. Bisa-bisa ditulis dulu, jelas ya. Di sini ada uang Andi 5.000 lebih banyak daripada uang Budi. Nah, jadi di sini ada 3 orang. Ada Andi, ada Budi, dan ada Cinta gitu kan. Nah, uangnya Andi itu lebih banyak daripada uang Budi. 5.000 lebih banyak gitu daripada uang Budi. Misalkan uang Budi 5.000 berarti uang Andi berapa? Misalkan, ayo ada yang bisa jawab? Kalau misalkan uang uang Budi 5.000 berarti uang Andi berapa? Nih, uang Andi lebih banyak 5.000 dibanding uang Budi. Nah, kalau uang Budinya 5.000, uang Andinya, nah iya betul, Mbak Laila, 10.000. Nah, begitu, hebat. Tepuk tangan untuk Mbak Laila. Ya, oke, saya tandain dulu nih, Mbak Laila. 10.000 ya. Nah, kalau uang Andi berkurang 30.000, maka perbandingan uang Andi dan uang Cinta 1:2. Selisih uang Budi dan uang Cinta adalah 5.000. Pusing ya, kayaknya sepertinya muter-muter gitu. Nah, kita bikin persamaannya terlebih dahulu. Persamaannya kita anggap gini. Andi itu A, biar gampang. Budi itu B, Cinta itu C gitu ya. Cinta itu C. Nah, tadi yang diketahui apa? Uang Andi, ya kan? Uang Andi bagaimana? Lebih banyak 5.000 dari Budi. Berarti B ditambah 5.000 gitu ya. B ditambah 5.000 gitu. Atau berarti ya kan A-nya ini uang Andi ini uangnya Budi ditambah 5.000 gitu kan. Nah, berarti kalau uang Budi berarti gimana? Berarti kalau Budi berarti uangnya Andi dikurang 5.000, kebalikannya kan? Terus, apalagi di sini? Jika uang Andi berkurang 30.000, maka perbandingan uang Andi dan Cinta adalah 1:2. Selisih uang mereka adalah 5.000. Berarti kita bisa bikin begini, persamaan lagi nih. Budi dikurang Cinta sama dengan 5.000 gitu ya. Nah, nih di sini. Selisih uang Budi dan uang Cinta 5.000. Berarti C sama dengan
B dikurang 5.000. Nah, ini B ini tadi kan apa? B ini kan ini kan? B ini A min 5.000 kan? Berarti A min 5.000 dikurang 5.000. Berarti C itu adalah A min 10.000. Nah, seperti itu. C ini A min 10.000. Kemudian perbandingan ada lagi. Ini kita tulis persamaan 1. Kemudian ada lagi di sini kan tadi. Jika uang Andi berkurang 30.000, maka perbandingan uang Andi dan Cinta 1:2. Nih. Andi dikurang 30.000 per C sama dengan 1:2. Kita bisa bikin berarti persamaannya jadi 2A min C sama dengan 60.000. Nah, ini kita jadi persamaan kedua. Persamaan kedua. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukin nih. Jadi 2A min C sama dengan, ini kan, 2A min C sama dengan 60.000. Nah, 2A, C-nya tadi mana? C-nya ini ya. C-nya yang ini kita masukin ke yang sini. Kita ganti. Min A dikurang 10.000 kan. Sama dengan 60.000. Nah, 2A dikurang A kan menjadi A. Ya kan? Ini negatif ketemu negatif menjadi positif. Jadi A-nya A plus 10.000. Sama dengan 60.000. Nilai A-nya berapa? Ayo kira-kira. Nilai Andinya berapa kira-kira? Ayo. Kalau sudah seperti ini mudah. Nah, nilai A-nya berapa? Kalau A ditambah 10.000 jadi 60.000. Nilai uangnya Andi berarti berapa? A itu tadi punya Andi kan? Nah, berarti Andi itu berapa kira-kira uang? Uangnya Andi itu berapa? Ayo. Ayo, siapa yang bisa jawab? Uangnya Andi ini berapa? Masih ada Mbak Laila? Atau siapa? Mr. Molen? Jabing? Jabing Ai? Jadi uang Andi berapa? Kalau A ditambah Andi ditambah, jangan ngantuk, gak boleh ngantuk. Ini yang bisa jawab dapat hadiah. Dapat hadiah dari ruang angsana. Yuk. Ayo yang bisa jawab. Fakih, apakah masih ada Fakih? Kemudian tadi ada Kaila juga. Mr. Molen kemana ini perginya? Orang biasa channel juga. Jabing aja waktunya jam iya, jam 12 bisa udah istirahat ya. Kita satu soal lagi ini terus udah ya. Yuk, ayo Mbak Laila berapa? Kira-kira A-nya berapa? Jadi A itu adalah kalau misalkan A ditambah 10.000 itu diulang lagi sulit. Nah, jadi ini persamaan ini kan didapat dari ini, yang ini A min 30, ini Andi berkurang 30. Ya kan, Andi berkurang 30
Maka perbandingan Andi dan Cinta ya kan jadi 1/1 banding 2. Ya, jadi kita bikin bersamanya menjadi 2A dikurang C itu sama dengan 60.000. Dari persamaan 2 ini, 2A min C sama dengan 60.000, kan tadi C-nya kita udah ketemu nih di sini. C-nya. Nih, C-nya adalah A min 10.000. Berarti kita masukin nih, 2A dikurang A, menjadi kan tinggal A. Ya kan? Kemudian 10.000, ini negatif ketemu negatif menjadi positif. Nah, A ini berapa? Nilai A berapa? Kalau A ditambah 10.000 itu menjadi 60.000. Berarti A-nya ini berapa kira-kira? A-nya ini berapa? Kalau uang Andi, uang A, uang si A, ditambah 10.000 menjadi 60.000. Berarti A ini berapa? Mudah sekali. 50. Oke. Betul. Tepuk tangan untuk Mbak Laila. 50.000. Betul. Berarti kan tinggal dibalik kan? Berarti A-nya itu 60.000. Ini pindah ke sini 10.000-nya. Pindah ke belakang karena ini penjumlahan. Berubah menjadi pengurangan. 10.000 menjadi 50.000. Mbak Laila bisa tulis nomornya atau ini ya, hubungi nomor ini. Hubungi nomor 08 12 80 69 08 92. Bisa hubungi nomor ini ya, Mbak Laila. Selamat beruntung, Jabing, kamu telat. Nah, saya ulangin ya nomornya. Ini Mbak Laila bisa tulis, bisa catat dulu. 0812 80 8069 0892. Hubungi nomor ini ya, Mbak Laila ya. Oke? Oke, Mbak Laila. Udah, Mbak Laila udah catat nomornya, Mbak. Siap. Oke ya. Jabing harus lebih gercep ya. Harus lebih gercep. Nah, yang menghubungi ini Mbak Laila aja ya. Mbak Laila yang dapat hadiah karena Jabing telat menjawab. Oke? Ayo, yang lain masih ada hadiah lagi. Kita sampai jam berapa ini? Masih. Kita lanjut ya. Tapi kalau azan nanti kita break dulu ya. Kita lanjut nomor 10. Kita lanjut nomor 10. Oh, sudah ada. Nomor 10. Di sini ada soal seperti ini. Jumlah piket karyawan A, B, C di suatu toko ditentukan dengan informasi berikut. Ada pertama, jumlah piket B sama dengan 5C. Berarti jumlah piket karyawan B ini 5 kali dibanding karyawan yang C. Kemudian jumlah piket A banding B adalah 2/5 gitu. Total piket karyawan A dan B bulan ini lebih banyak dari bulan lalu. Berarti total piket karyawan A dan karyawan B ini lebih banyak ya daripada bulan lalu. Kemudian pernyataan yang keempat itu total piket ketiga karyawan bulan lalu adalah 40. 40. Kemudian pernyataan yang kelima adalah total piket ketiga karyawan bulan ini lebih banyak 30% dibanding dengan bulan lalu. Nah, alhamdulillah teman-teman sudah azan zuhur. Kita break dulu ya.
Alhamdulillah sudah selesai azannya. Nah, kita lanjut nomor 10. Tadi sudah sampai informasi yang keempat ya. Nah, total piket ketiga karyawan bulan lalu adalah 40. Nah, yang kelima, total piket ketiga karyawan bulan ini lebih banyak 30% dibanding bulan lalu. Nah, informasi yang dapat digunakan untuk menentukan total piket ketiga karyawan bulan ini adalah, nah jadi di sini kan disediakan informasi nih, 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu kan. Nah, tapi di sini informasi mana yang dapat digunakan untuk menentukan total piket ketiga karyawan bulan ini? Mana? Berarti informasinya yang mana? Yang keempat, ya kan? Karena di sini ada total piket ketiga karyawan, ya kan? Total piket ketiga karyawan ini yang bulan lalu diketahui 40, ya kan? Nah, kemudian total piket ketiga karyawan bulan ini lebih banyak 30% dibanding bulan lalu. Nah, berarti kan ini ada hubungannya yang keempat dan kelima. Berarti informasi yang bisa digunakan untuk menentukan total piket karyawan bulan ini adalah informasi yang keempat dan kelima gitu. Karena di sini kalau misalkan informasi pertama jumlah piket B sama dengan 5C. Ini kan cuma B dan C saja gitu ya. Berarti yang dapat menentukan total piket ketiga karyawan bulan ini adalah informasi yang keempat dan kelima. Gitu. Kita bisa hitung, misalkan. Berarti kan 30%, ya kan? 30% dibanding bulan lalu. Waalaikumsalam, Bunda. Kita lagi bahas-bahas soal ini. Kemudian misal kita buktikan gitu kan, bisa untuk menentukan karyawan bulan ini tuh berapa gitu. Kalau bulan yang lalu itu 40, berarti kan di sini bulan ini berarti 100 ditambah 30. Nah, maksudnya 100 tambah 30 ini 100% ya ini. 100% tambah 30% per 100%. Kali yang bulan lalu adalah 40. 40 karyawan, ya kan? Berarti ini tambahin 100 ditambah 30, 130 per 100 kali 40. Kita bisa sederhanakan, coret nolnya 1, coret 1 lagi di sini. Berarti tinggal 13 kali 4. Berarti 13 kali 4, 52 karyawan. Ini. Berarti kita ambil informasi yang keempat dan kelima untuk menentukan total piket ketiga karyawan bulan yang ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjut nomor 11. Nomor 11. Diketahui 3 buah bilangan A, B, dan C. Ya kan? A, B, dan C. Ada informasi-informasi yang disajikan juga. Informasi yang disajikan. Yang pertama, 3B dikurang C sama dengan 2024. Informasi yang kedua, A, B, dan C adalah bilangan bulat positif. Yang ketiga, A lebih besar daripada C. Yang keempat, selisih A dan C adalah bilangan bulat positif. Kemudian yang informasi kelima, A banding C sama dengan 4 banding 1. Nah, nilai A min B min C dapat ditentukan dengan menggunakan informasi berapa? Sama, berarti soalnya kayak nomor 10 ya. Nah, di sini mana aja yang diketahui? Kita sebenarnya bisa pakai yang kalau A, B, dan C bilangan bulat positif, ya udah cuman itu aja informasinya. Berarti kita dapat informasinya tuh bisa menentukannya menggunakan informasi yang pertama dan yang kelima. Gitu. Nah, gini, dari
dari informasi yang pertama, ya kan? Diketahui apa? Diketahui 3B min C sama dengan 2024, gitu kan? Nah, dari yang 5 didapat A banding B sama dengan 4:1, gitu kan? Maka A-nya ini adalah berapa? A berarti 4, ini kita kalikan silang gini ya. Berarti 4 kali B per 1 sama dengan kan 4B per 1 kan sama aja 4B gitu kan. Nah, A ini sama dengan 4B. Jadi A dikurang B dikurang C sama dengan A-nya ini kan 4B. 4B dikurang B dikurang C. Nah, 4B dikurang B menjadi 3B. 3B min C sama dengan, nah tadi di informasi pertama, 3B min C sama dengan 2024. Berarti informasi yang bisa dipakai adalah informasi yang pertama dan yang informasi yang pertama dan yang kelima tadi. Berarti jawabannya yang C ya, informasi pertama dan yang kelima. Nah, itu. Informasi pertama yang dan kelima. Ya, persiapan ujian Bunda. Kan udah mau pada UTBK segala macam ya. Jadi kita bahas-bahas soal ini gitu. Nah, kemudian yang nomor 12 kita masuk ke persentase. Kita masuk persentase. Di sini ada toko A sedang mengadakan promosi besar-besaran dengan memberikan diskon 60% plus 10%. Nah, ini sukanya ibu-ibu ya kalau udah ada diskon kayak gini nih. Ibu membeli baju dengan harga 72.000 di toko tersebut. Nah, jika harga promosi masih berlaku, berapa harga baju tersebut sebelum didiskon? Jadi ada diskon nih di toko A misalkan kan. Ini toko A gitu. Di toko A ini ada diskon. Diskonnya itu 60 plus 10 gitu. 60 plus 10. Kemudian pas ibu beli bajunya itu sesudah diskon harganya 72.000. Nah, yang ditanyakan harga baju sebelum diskon. Jawabannya C. Kurang tepat Bunda. Ayo. Jawabannya kita bahas ya langsung ya. Misal ya, 11 nih. Nomor 12 kok 11 lagi. 12. Kan harga awal kan yang dicari kan, harga sebelum diskon kan. Harga awal. Berarti harga awal itu, harga awal pasti kan 100%, ya kan? Nah, pernya itu adalah pernya itu yang setelah diskon, tapi diskonnya itu nggak bisa langsung digabung 60% ditambah 10% jadi 70%, itu nggak bisa. Jadi kita satu-satu gini. Caranya 100% dikurang 60%, kemudian kali 100% dikurang berapa yang diskon kedua? 10%. Dikali dengan harga yang sudah didiskon. Berapa? 72.000. Gitu. Nah, ini dihitung 100% per berapa? 100 dikurangin 60 menjadi
40% dikali berapa? 100 dikurang 10 berarti 90% dikali 72.000. Nah, Bu Guru Angsana, guru kelas berapa ya? SMP ngajar juga, SMA ngajar juga. Nah, ada privat juga kelas 5 SD. Jadi dari SD, SMP, SMA juga ngajar semuanya. Gitu, Bu. Gitu, Bunda. Jadi mau tanya materi SD, ayo. Yang SMP, ayo silahkan juga. SMA juga boleh gitu. Nah, sampai sini kita bisa sederhanakan ya. Daripada kita ngitung misalkan 100% dibagi khusus matematika aja. Iya, khusus matematika aja. Tapi kalau untuk yang SD itu, karena maksudnya belum terlalu susah, jadi megang semua mapel untuk privatnya gitu. Kalau ada yang sekitaran sini mau privat SD gitu boleh hubungi ruang Angsana. Nah, kalau udah seperti ini, kita sederhanakan saja. Karena semuanya punya 0, kita coret nolnya. 0, coret 1, masih ada 1, coret lagi. Berarti tinggal 1 per berapa? 4 kali 9, 36. Dikali RT 72.000. Berarti berapa? 72.000, 1 kali 72.000, 72.000 dibagi 36. Ayo, berapa Bunda jadinya, Bun? 72.000. Oh, kok kali? Maaf, astagfirullahaladzim. Ini salah dari tadi. Ini sama dengan ya. Pantesan kok nggak ketemu. Nah, ini sama dengan. Ini dikali. Tadi nulisnya dikali. Padahal harusnya karena kan harga sudah didiskon 72.000, bukan dikali 72.000 gitu ya. Berarti kalau ada seperti ini, nah betul dapur Bunda. Harga awalnya adalah 200.000. Oh, yang C itu, oh iya iya iya, C itu jawaban yang nomor 11. Oke, ini berarti jawabannya yang mana? Yang B ya. Betul sekali, Bunda. Berarti harga awalnya itu adalah 200.000. Sebelum didiskon ya. Setelah diskon berarti menjadi 72.000. Bunda bisa nanti hubungin itu ya. Di situ nomor ruang Angsana karena Bunda sudah berhasil menjawab dengan benar. Nomornya ada di sini. Iya, grogi. 08 12 8069 08 92. Bunda. Bunda anaknya kelas berapa, Bun? Betul sekali. Bunda nanti dapat hadiah dari ruang sana. Hubungi nomor itu ya. 0812 8069 0892. Udah, Bunda. Nah, Bunda bisa lewat Dana, nanti Bunda adanya apa? Ada Dana boleh, ada mau dikirim ke Shopee buat belanja boleh, atau OVO boleh, GoPay juga boleh. Nanti
Bunda hubungi nomor ini aja, nanti Bunda bilang, oh dikirimnya kemana gitu. Oke Bunda? Berarti sudah ada Mbak Laila dan Bunda ya. Nah, sekarang ke nomor 13. Mana kertas? Nomor 13. Amin, amin. Sehat selalu juga, Bunda. Semangat terus. Nah, sekarang nomor 13. Nomor 13 ini soalnya seperti ini. Oh iya, oh, siap-siap Bunda. Nanti dihubungin. Siap. Ada bocah nakal. Kenapa namanya bocah nakal? Bocah baik gitu. Apa Iki? Iki lagi membahas soal. Gitu. Kita belajar bareng-bareng ya. Pemilik toko mendapat kiriman 100 karung beras, yang masing-masing pada karungnya tertera tulisan bruto 114 kg, kemudian taranya itu adalah 2 kilo. Neto kiriman yang diterima pemilik toko adalah, nah, peluang mata dadu. Oh iya, bisa juga. Ada, itu berarti soalnya tentang peluang ya. Materinya tentang peluang, itu bisa menghitung peluang mata dadu, bisa juga dengan logam gitu ya biasanya ya. Oke, oh mau dikirim ke Super Thanks katanya. Oke, siap Bunda. Nah, jadi kita harus tahu dulu kalau misalkan kayak gini tuh, bruto itu apa, tara itu apa, dan neto itu apa. Nah, bruto ini adalah, bruto itu apa kira-kira? Ada bruto, neto, tara. Biasanya kalau di kemasan-kemasan itu ya, seperti apa makanan apa aja atau makanan, di sini bahkan ada karung beras gitu. Biasanya di situ pasti ada tulisan neto gitu, ada bruto gitu. Nah, bruto itu senyawa pahit. Emang ya, bruto. Ini bruto dalam matematika aja, bukan bruto dalam itu Olive dan Popeye. Si pemakan bayam menjadi kuat ya. Nah, iya iya iya. Nah, ini bruto ini adalah berat kotor. Kemudian kalau neto itu adalah berat bersih. Nah, sedangkan tara itu adalah berat kemasannya gitu. Berat kemasan. Atau berarti selisih antara bruto dan neto gitu ya. Kalau bruto itu berat kotor, berarti berat bersih neto ditambah dengan tara gitu. Berarti isinya, kemasannya itu dihitung semuanya, itu namanya bruto. Nah, kalau neto berarti cuman berat bersih isinya aja gitu. Kalau di sini berarti karena ada kiriman 100 karung beras, berarti netonya itu berasnya aja gitu. Kalau tara berarti itu kan berat kemasannya, berarti kemasannya apa? Karungnya berarti. Gitu ya. Nah, ini yang ditanya apa tadi? Neto kiriman yang diterima pemilik toko. Kalau nimbang truk sawit, ya bisa juga truk sawit. Berarti truknya berapa, sawitnya berapa gitu.
Nah, kita hitungnya seperti ini. Berarti netonya itu berapa? Kita cari neto dulu ya. Neto tadi kan berat bersih. Berarti berat bersihnya bisa didapat dari mana? Ayo. Berat bersihnya bisa didapat dari mana? Neto kiriman yang diterima pemilik toko. Berarti netonya itu berarti bruto dikurangin dengan tara, gitu kan? Tara. Ya. Nah, brutonya tadi berapa? Di sini diketahui brutonya 114 kilogram dikurangin dengan taranya 2 kilogram. Netonya berarti 112 kilo. Ya. Ini neto, berarti berat bersihnya itu berat bersihnya itu 112 per karung gitu kan. Nah, karena di sini ada 100 karung beras, berarti dikali dengan 100 ini kan satu karung doang nih. Ini kalau 112 itu satu karung. Berarti kalau 100 karung, kita tinggal kalikan 112 kilo dikali 100. Hasilnya berapa? Tinggal tambahin 02 ya. Berarti 11.200 kilogram. Kita jadiin apa? Kintal. Nah, di sini kilogram berarti menjadi 112 kintal. Hasilnya adalah berarti jawabannya yang C. Nah, begitu. Mudah sekali. Betul, Bunda. 112 kintal. Itu netonya ya. Netonya, berat bersihnya 100 karung beras itu 112 kintal. Ya. Iya, Bunda pintar banget hitung-hitungannya, Bunda. Bunda hebat. Yang lain jangan mau kalah sama Bunda ya. Iya, Bunda. Bunda HR Handale. Iya. Oke, iya betul. 112 kintal. Ya, oke. Ubur-ubur ikan lele. Bunda hebat, Le. Gitu. Kayak gitu ya sekarang dia ubur-ubur ikan lele mulu di FYP gitu, nggak di mana-mana. Ya Bunda biasa. Betul. Berarti 1 kilo itu 100 kintal. Bukan. Iya ya. Kita nomor 14. Bentar ya, teman-teman minum dulu. Serak suaranya. Ubur-ubur ikan lele Bu Guru, oke ye. Oke banget. Ada lagi yang mau nambahin ubur-ubur ikan lele. Ayo, bocah nakal mau ikutan juga nih. Jabing mau ikutan juga ubur-ubur ikan lele. Kita lanjut nomor 14 ya. Nomor 14. Nomor 14 gimana nih soalnya? Andi membeli 10 pasang sepatu seharga 400.000. Sebanyak 7 pasang sepatu dijual dengan harga 50.000. 2 pasang dijual 2 pasang lagi dijual 40.000.
40.000 ya kan, dan sisanya disumbangkan. Persentase keuntungan yang diperoleh Andi adalah berapa nih? Jadi Andi ini awalnya beli 10 pasang sepatu gitu kan. Dengan harga 400.000. Berarti apa? Modal Andinya dulu ya awalnya. Modalnya itu modalnya 400.000. Iya, Jabing hanya menonton saja dari tadi tapi tidak menjawab. Bocah lanang juga, ayo. Modalnya 400.000 kan. Tadi ada, ini 400.000 ini 10 pasang. 10 modalnya itu 10 pasang. Kemudian apa? Yang diketahui apa lagi? Sebanyak 7 pasang sepatu dijual dengan harga 50.000 per pasang. Berarti hasil penjualannya. Nah, hasil penjualan. Hasil penjualannya berapa? 7 pasang sepatu. Rumus hitung adsen. Aduh. Ibu juga belum dapat adsen, gimana nih? Jadi belum bisa ngitung rumusnya. Hasil penjualannya, yuk kita hitung dulu hasilnya. Tadi kan 7 pasang. 7 pasangnya itu dijual dengan harga 50.000. Kemudian ditambah berapa pasang lagi yang dijual? 2 pasang lagi dijual 40.000. 2 pasang lagi dijual dengan 40.000. Berarti berapa kita hitung? 7 kali 50.000 berapa? Yuk. 7 dikali 50.000. Ayo, Jabing mau jawab 7 kali 50.000 berapa? Ditambah 2 kali 40.000 berapa? Nanti hasilnya berapa? Gitu. Iya, berapa hasilnya? 50. Betul. 350.000. Kemudian 80.000. Total penjualnya berapa, Bunda? Kenapa 490.000? 350 ditambah 80.000. Ayo, berapa? Total penjualannya berarti menjadi berapa? 350 ditambah 80. 430. Ya, betul, Jabi. 430 ya, Bunda ya. Ini adalah berarti hasil penjualan. Yang ditanya apa? Persentase keuntungan yang diperoleh oleh Andi. Persentase untungnya gitu ya. Berarti persentase untungnya persentase untung sama dengan gimana ngitungnya? Berarti kita hitungnya untungnya ya kan? Untung dikurangin dengan modal awalnya. Modal awalnya berapa? Modal awalnya 400.000 ya. Per 400 kali, karena persen berarti pasti dikali 100%. Menjadi
430 dikurangi 400 menjadi 30.000. 30.000 per 400 dikali 100%. Kita coret saja. 3, 3, ada satu lagi, ini satu lagi. Nah, begitu. Jadi tinggal 3/4 kali 10. Berarti 30 per 4 ya. Ini persen. 30 bagi 4. Berarti jawabannya yang mana? Yuk. 30 bagi 4. Ada yang bisa jawab? 30 dibagi 4. 7, sekian. Nggak bisa gitu. Berarti udah ketahuan jawabannya yang A gitu maksudnya ya, Jabing ya. 75%. Bukan 75%, Bunda. 7,5. Kalau ini 300%. Nah, ini hasilnya 7,5%. Betul, 7,5. 7,5% kalau di sini kan nggak ada 7,5. 7,5 berarti sama aja dengan 71/2%. Berarti jawabannya adalah yang A. Gitu. Untuk menghitung persentase untung. Ya. Kemudian kita lanjut yang nomor salah ketik. Kurang koma ya, Bunda. Kita lanjut yang nomor berapa sekarang? 15. Yang nomor 15. Kita masih ada berapa soal lagi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 soal lagi ya. Habis itu kita udahan dulu. Ya. Oke, siap Bunda. Terima kasih Bunda sudah join live-nya. Semangat Bunda aktivitasnya. Ditunggu untuk nanti ya super thanks-nya. Oh iya Mbak, untuk Mbak Laila juga ya nanti ditunggu ya. Oke, terima kasih Bunda. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Ya, untuk nomor 15. Nah, teman-teman break sejenak dulu ya, 5 menit aja ya. Tunggu ya teman-teman ya.
Kita lanjut nomor 15. Diketahui pedagang di 2 buah toko memiliki daftar harga sebagai berikut. Jadi ada 2 toko, di situ ada toko A dan toko B. Nah, toko A ini menjual beras 11.000. Nah, gulanya 12.500. Sedangkan toko B menjual beras, mungkin ini per kilo gitu ya, menjual beras 13.000 dan gulanya 12.000. Jika pedagang menjual 20 kilogram beras atau gula, maka berapakah hasil penjualan maksimum yang dapat diperoleh gitu maksudnya. Nah, jadi ada toko A dan toko B gitu kan, menjual beras dan gula. Ya. Berarti kita hitungnya seperti ini. Berarti masing-masing toko itu menjual 20 kilo beras dan 20 kilo gula. Mana hasil penjualan maksimum yang dapat diperoleh gitu ya. Misal berarti toko A. Toko A itu berarti gini. Toko A. Toko A itu kita kalikan dulu, beras berarti 20, 20. Berasnya adalah 11.000 ditambah 12.500. Jadi 20-nya ini 20 kilo ya yang akan dijual itu. 20 dikali berapa? 11.000 tambah 12.500 menjadi 23.500. Berarti ini 20 dikali 23.500 berapa? Ayo. Siang, Marco. Ibu udah mau bentar lagi udah mau selesai live-nya. Marco bisa lihat ini ya, tayangan ulangnya ya nanti. Untuk yang nomor 1 sampai 14-nya gitu kalau belum mengikuti. Nah, kita lanjut lagi. 20 dikali 12.500 berarti 470 ya. Ini untuk toko A. Nah, untuk toko B berarti sama. 20 dikali berapa? Toko B berasnya adalah 13.000 ditambah gulanya 12.000. Baru pulang main bola, ya Allah, ya nggak apa-apa. Jangan main bola terus. Berarti 20.000 dikali berapa? 13.000 tambah 12.000 menjadi 25.000. Nah, 20 dikali 25.000 hasilnya berapa? 500.000. Jadi, nah udah ketahuan kan? Hasil penjualan maksimum yang dapat diperoleh berapa? Maksimum. Berarti kalau maksimum adalah yang paling banyak, yang paling tinggi. Berarti yang paling tinggi adalah hasil maksimumnya 500.000. Berarti jawabannya adalah yang D. Nah, udah ya, begitu ya. Untuk nomor 15. Nah, nomor 16. Nomor 16. Nomor 16 nih di sini, kalau nomor 15 mah gampang itu. Budi melakukan perjalanan ke Bogor dari Bandung. Setelah menempuh perjalanan 90 km, Budi beristirahat di rest area. Untuk mencapai Bogor, masih ada 2/5 lagi dari total perjalanan yang harus ditempuh. Nah, yang ditanyakan adalah jarak Bandung sampai Bogor itu berapa. Nah,
nomor 16. Misalkan jarak itu kita tulis dengan A gitu. Tadi itu yang udah ditempuh berarti kan 90 km. Naik wush. Emang ada ya Bogor ke Bandung naik bus ada ya? Kirain Jakarta Bandung. Misalkan jarak itu A, berarti jarak yang udah ditempuh nih, berarti jarak yang sudah ditempuh berarti A dikurang tadi kan yang udah ditempuh masih ada 2/5 lagi ya kan, 2A/5 berarti jarak yang sudah ditempuh adalah 3A/5 karena jaraknya kan kalau per 5 berarti 5/5 gitu ya. Nah tadi yang sudah ditempuh ini 3A/5 berapa? 90 kilo. Nah, berarti kita bisa pakai ini 3A/5 sama dengan 90. Nah, 5-nya kita pindah ke belakang. Pembagian pindah jadi perkalian. 3A sama dengan 90 dikali 5. 3A sama dengan 90 dikali 5. 450. A-nya adalah 450 dibagi dengan 3. Berarti berapa A-nya? 450 bagi 3. Siang Floris, semangat terus, semangat Kak Guru ya dong, harus semangat terus dong. Kok Floris ya? Kayak itu, kayak apa namanya ya? Kayak obat penurun panas anak ibu dah. Floris. 450 dibagi 3 adalah 150. Jadi jaraknya adalah 150 kilometer. Berarti jawabannya yang C. Ya. Jawabannya yang C. Lingkungan sekitar sedang panas. Kemudian mendinginkan yang Floris gitu maksudnya. Kemudian kita lanjut nomor 17. Kita lanjut nomor 17. Nomor 17. Kita 3 menit lagi ya. Kita live-nya sampai 2 jam saja. Yuk, nomor 17. Nah, diketahui jarak Bandung-Semarang adalah 400 km. Nih. Di sini ada disajikan informasi 1, 2, 3, 4. Pertama, A menempuh perjalanan tersebut selama 8 jam. Kemudian waktu tempuh B lebih cepat daripada waktu tempuh A. Yang ketiga, A berangkat dari Bandung pukul 7.30 dan tiba di Semarang pukul 15.30. B menempuh perjalanan tersebut selama 7 jam. Informasi yang dapat digunakan untuk menghitung kecepatan A. Nah, kecepatan berarti ini tentang kecepatan. Nah, menentukan besar kecepatan itu harus diketahui apa? Jarak yang ditempuh dan lama perjalanannya. Ingat ini ada segitiga seperti ini. Ini S, di sini V dan T. S ini adalah jarak. V ini adalah kecepatan. Dan T itu adalah waktu.
Nah, karena sudah diberikan, maka tinggal mengetahui besar waktu A. Karena jaraknya sudah diberikan ya. Jaraknya tadi mana? Jaraknya kan udah diketahui nih. Jaraknya 400. Berarti jaraknya udah ketahuan nih. Ya kan? Kita mau mencari apa? Kecepatan, mau mencari T. Berarti tinggal harus waktunya aja. Ya kan? Waktu. Berarti waktunya apa? A ya. A menempuh perjalanan tersebut selama 8 jam. Ini waktu kan? Selama 8 jam ini waktu. Kemudian A berangkat dari Bandung pukul 7.30 dan tiba di Semarang pukul 15.30. Ini juga kan 8 jam, dari jam setengah 8 sampai jam setengah 4. Itu juga sama aja 8 jam. Nah, berarti informasi yang dapat digunakan untuk menghitung kecepatan A adalah informasi yang nomor 1 dan informasi yang nomor 3. Berarti jawabannya adalah B ya. Nah, jadi kalian harus nih memahami ini. S, V, sama T. Jarak, kecepatan, waktu. Kalau mau mencari jarak berarti V kali S, ini adalah berarti V kali T. Kalau mencari V berarti tinggal ditutup V-nya, berarti tinggal S per T. Mau mencari T berarti T-nya yang ditutup, berarti tinggal S per V. Nah, ini seperti ini ya teman-teman, ini untuk jarak. Nah, sudah 2 jam ya teman-teman ya. Nah, kita akhiri dulu live-nya sampai sini. Insya Allah kita bertemu di live Sabtu depan. Kalau ada pertanyaan, boleh share-share gitu kan. Di ruang sana, boleh kalian lihat videonya di ruang sana, di channel ruang sana. Bisa request-request materi apa yang mau dibahas, juga bisa. Tetap dukung kami dengan cara like dan subscribe. Boleh juga dibagikan channelnya ke teman-teman ya, di-share ke teman-temannya. Bye-bye semuanya, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum semua.